Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda saat Garuda bingung di mana dia harus mencari daging untuk dimakan di pertapaan ayahnya. Resi Kasyapa berkata, "Pergilah ke sungai Punya Dayak. Pergilah Garuda, kamu tidak hanya akan menemukan makanan tetapi juga membebaskan dua makhluk dari dunia fana ini." Sesanaga berkata, "Siapa dua makhluk yang akan mendapatkan kebebasan melalui Garuda Prabu?" Sri Wisnu berkata, "Dua makhluk ini lebih besar dari imajinasi siapapun. Salah satunya gajah, tingginya 6 kaki dan panjang 12 kaki. Satu lagi adalah kura-kura, tinggi 3 kaki dan lebarnya 10 kaki. Keduanya sudah lama berperang, mereka bahkan telah melupakan alasan di balik kemarahan mereka. Karena penampilan mereka yang besar dan kekuatan yang tak ada habisnya, mereka menjadi sombong. Orang yang sombong hanya bisa bertindak kejam kepada orang lain. Selama mereka tidak bertarung, mereka merasa gelisah. Itu sebabnya pertarungan telah menjadi sifat mereka. Oleh karena itu, semua penghuni hutan ketakutan." Resi Kasyapa berkata, "Karena pertarungan mereka, hutan menjadi sepi. Burung-burung kecil dan hewan-hewan biasa menghilangkan dahaga mereka di sana, tapi semua hewan frustasi dengan mereka. Para hewan meminta bantuan." Garuda berkata, "Tapi kura-kura dan gajah ini, mengapa mereka berkelahi?" Resi Kasyapa berkata, "Dalam kehidupan terakhir mereka bersaudara. Nama kakaknya adalah Resi Wibawasu dan adiknya adalah Resi Supratika. Setelah menjadi orang suci sehubungan dengan harta leluhur mereka dan pembagiannya, mereka mulai berselisih paham." Sri Wisnu berkata, "Ketika dua bersaudara berperang, maka orang luar memanfaatkannya. Mereka memperburuk situasi dan menyeret pertarungan ke titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ini juga yang terjadi pada mereka. Dengan memperhatikan orang lain, pertarungan mereka berubah menjadi permusuhan." Dan suatu hari, Wibawasu marah dan mengutuk Supratika menjadi gajah. Supratika menjadi marah dan mengutuk Wibawasu menjadi kura-kura. Resi Kasyapa berkata, "Setelah kutukan, mereka berdua menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Saat itulah mereka memutuskan bahwa seekor burung yang lebih besar dari mereka akan memakan mereka berdua. Maka mereka dapat terbebaskan dari kutukan ini. Sudah waktunya Garuda, kamu tidak hanya akan meringankan mereka, tapi juga melindungi semua hewan lain yang telah berperang dan bahkan tidak bisa memuaskan dahaga mereka dengan air danau. Mereka bahkan tidak bisa hidup damai di hutan." Garuda berkata, "Maka keduanya akan dimakan olehku, ayah, izinkan aku." Garuda bersujud dan Resi berkata, "Kerja bagus Garuda." Garuda kemudian terbang menuju sungai Punya Dayak. Dewi Laksmi berpikir, "Kamu benar Prabu, untuk memenuhi keinginan Resi Kasyapa, kamu menanamkan pemikiran ini dalam pikiran Winata bahwa Garuda harus menerima restunya sebelum mendapatkan amrita, agar hewan-hewan ini bisa tenang." Garuda sampai di sana dan dia melihat pertarungan dua binatang raksasa yang menyebabkan banyak binatang lari ketakutan. Kura-kura dan gajah itu terus bertarung tanpa henti dan Garuda berkata, karena kemarahan hewan-hewan ini bahkan tidak menyadari bahwa begitu banyak hewan tak berdosa yang ketakutan karena mereka. Jika seseorang menjadi ancaman bagi masyarakat, maka kehancuran mereka menjadi kewajiban. Garuda kemudian terbang ke arah mereka sambil berkata, "Mengapa kalian membuang-buang waktu berkelahi satu sama lain? Jika kalian berani, maka lawan aku." Mendengar itu, gajah berkata, "Kamu telah mengundang kematianmu burung. Kamu tidak kuat atau hebat." Kura-kura berkata, "Kamu tidak memiliki apa-apa selain kebodohan dan sekarang aku akan menghukummu karena kebodohanmu. Kamu seperti semut dibandingkan denganku. Kamu hanya sebesar semut, aku akan menghancurkanmu." Garuda kemudian membesarkan dirinya menjadi jauh lebih besar daripada mereka berdua. Dengan kedua tangannya Garuda menangkap mereka sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sesanaga berkata, "Apa yang tampak sulit telah diselesaikan oleh Garuda dengan begitu mudah." Dewi Laksmi berkata, "Jangan terlalu cepat bahagia Sesanaga. Prabu Sri Wisnu telah memutuskan untuk mengujinya."
Jika pekerjaan tampaknya diselesaikan dengan begitu mudah, maka itu berarti kita tidak dapat memahami ujian Tuhan. Pasti ada sesuatu yang di luar persepsi kita, tapi ketika muncul maka melewati ujian itu akan sangat sulit. Sri Wisnu berkata, "Kamu berpikir aku kejam, Dewi Laksmi. Aku memang menanggung beban menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi yang lebih besar dari keputusanku adalah kekuatan meditasi dari para orang suci. Garuda harus makan adalah karena keinginan ibunya. Dan memakan hewan-hewan ini, dia akan membebaskan mereka. Ini adalah perintah ayahnya, Resi Kasyapa. Aku tidak punya andil dalam insiden ini. Yang benar adalah bahwa alam semesta tidak tahu bahwa kata-kata orang suci memiliki kekuatan dan banyak usaha. Jika orang suci mengatakan sesuatu, maka bahkan para dewa pun terpaksa membuatnya menjadi kenyataan." Dewi Laksmi berkata, "Setelah kutukan Resi Durwasa, aku terpaksa berpisah darimu." Sri Wisnu berkata, "Benar sekali Dewi Laksmi. Jadi jika seorang resi berbicara dengan baik atau sedang marah, itu selalu berhasil untuk kemajuan alam semesta. Rencanaku harus diubah sesuai dengan itu, sehingga aku bisa membuat kata-kata seorang resi menjadi kenyataan." Sesa Naga berkata, "Seseorang yang bisa memaksa bahkan Tuhan sekalipun, orang yang begitu berdedikasi dan perkasa, begitu luar biasa Prabu." Garuda kemudian membawa kedua binatang itu terbang menjauh sambil berpikir, "Aku harus menemukan tempat yang tidak mengganggu orang lain, tempat yang aku bisa makan dengan damai. Aku bisa duduk di pohon itu dan makan. Tidak ada orang lain yang akan datang ke sana." Garuda kemudian mendarat di dahan pohon, dan karena berat mereka, dahan itu mulai patah dan Garuda terkejut melihat para resi kecil sedang bermeditasi di sana. Garuda berpikir, para resi Walakilya sedang bermeditasi di sini. Jika dahan pohon patah, maka mereka semua akan jatuh ke lembah yang dalam. Mereka akan mati. Sesa Naga berkata, "Prabu, ujian macam apa ini? Jika cabang ini patah, maka Garuda akan menanggung dosa membunuh orang suci." Dewi Laksmi berkata, "Dan jika Garuda memberitahu mereka, maka mereka bisa marah karena diganggu." Sri Wisnu berkata, "Kekhawatiranmu benar Dewi Laksmi. Bahkan orang suci yang paling bijaksana selama meditasi mereka, air, api, udara, langit, mereka dapat mentolerir segalanya, tapi mereka tidak bisa mentolerir gangguan dari orang lain." Sesa Naga berkata, "Jika mereka mengutuk Garuda, maka dia tidak akan bisa menang melawan Dewa Indra atau mendapatkan berita itu. Bahkan Winata tidak akan dibebaskan." Dahan pohon itu terjatuh ke jurang dan dengan cepat Garuda terbang dan menggigit dahan itu. Melihat itu Sesa Naga berkata, "Tak terbayangkan, sulit dipercaya. Kecerdasan, simpati, dan keseimbangan. Garuda telah menunjukkan itu semua." Dewi Laksmi berkata, "Dia layak menjadi kendaraanmu Prabu." Sri Wisnu berkata, "Kamu sedang terburu-buru dan terlalu bersemangat Dewi. Garuda baru saja mulai terbang. Kita harus melihat bagaimana dia mendarat. Jika para resi Walakilya mengetahui bahwa tempat meditasi mereka telah diubah karena Garuda, maka mereka juga bisa marah. Mereka masih bisa mengutuknya. Jika ada musuh saat itu atau ada yang terluka, lalu apa yang akan terjadi?" Garuda berpikir, "Aku harus memperbaiki ini. Aku harus meminta bantuan ayah." Garuda terbang menuju ayahnya dan Resi Kasyapa melihat Garuda datang dengan membawa dua binatang itu. Resi Kasyapa berpikir, "Aku menyuruhnya makan, mengapa dia membawa mereka ke sini?" Resi Kasyapa terkejut melihat para resi Walakilya ada di paduh Garuda. Resi Kasyapa berpikir, "Para resi Walakilya, aku harap Garuda tidak menjatuhkan mereka atau tidak mungkin menyelamatkannya dari kemarahan mereka." Garuda menjatuhkan dua binatang itu dan meletakkan para resi Walakilya di atas batu di pertapaan ayahnya. Garuda terlihat ketakutan dan mengingat bagaimana resi Walakilya mengutuk Dewa Indra. Resi Kasyapa berpikir, "Aku harus membangunkan para resi Walakilya dari kondisi meditasi mereka, atau ketika meditasi mereka selesai, setelah mengetahui bahwa tempat meditasi mereka telah diubah, mereka akan menganggapnya sebagai penghinaan." Dewi Laksmi berpikir, "Prabu, bagaimana jika ketakutan Resi Kasyapa menjadi kenyataan? Menyelamatkan Garuda dari kemarahan Resi Walakilya tidak mungkin dilakukan."
Garuda berpikir, aku tanpa sadar membuat kesalahan besar. Kuharap aku tidak kehilangan kesempatan untuk membebaskan ibuku.